saya Teresia Wulandari Gultom. Di sini saya akan membahas tentang kegiatan statistik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang definisi data. Data adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan, baik berupa angka-angka maupun yang berbentuk kategori, seperti tinggi, rendah, dan sebagainya. Seorang peneliti selalu membutuhkan data untuk dijadikan landasan objektif dalam membuat suatu keputusan atau menarik kesimpulan dari penelitiannya. Pengertian lain tentang data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta maupun angka-angka. Seorang peneliti atau pemimpin sebuah instansi selalu membutuhkan data untuk dijadikan landasan objektif dalam membuat suatu keputusan atau menarik kesimpulan dari penelitian. Selanjutnya, kita akan membahas jenis data berdasarkan nilainya. Yang pertama, data diskrit, yaitu data yang diperoleh dari hasil menghitung. Misalnya, produksi bubur instan untuk balita sebanyak 200 bungkus per hari, jumlah pasien gizi buruk di RSX mencapai 85 orang, keuntungan penjualan susu formula di koperasi kesehatan sebesar 30 juta per bulannya. Selanjutnya, jumlah pasien gizi buruk di Puskesmas X sebanyak 28 orang, banyak balita yang mengikuti program PMT atau pemberian makanan tambahan di desa Y sebanyak 42 anak, jumlah kader gizi di Posyandu Mawar sebanyak 15 orang, banyak siswa SD di Kecamatan Z yang mengikuti penyuluhan gizi sebanyak 120 orang, jumlah keluarga penerima bantuan pangan bergizi di Kelurahan L sebanyak 85 keluarga. Jenis data berdasarkan nilainya. Data kontinu, yaitu data yang diperoleh dari suatu organisasi atau perseorangan. Data kontinu merupakan data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Misalnya, tinggi badan siswa SMK rata-rata 160 cm, pemakaian listrik 150 kWh per bulan, dan suhu badan 38 derajat Celcius dan sebagainya. Contoh lainnya, yang pertama, berat badan bayi 1 tahun di Posyandu Mawar adalah 8,5 kg, tinggi badan rata-rata siswa SMP di Kecamatan X adalah 150,4 cm, kadar hemoglobin ibu hamil di Puskesmas Y sebanyak 11,3 gram per liter, dan yang keempat, suhu tubuh balita gizi buruk saat diperiksa mencapai 38,2 derajat Celcius. Yang kelima, lingkar lengan atas atau lila seorang ibu hamil di desa Z adalah 23,5 cm. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat data. Sifat data. Data harus memiliki sifat sebagai berikut: valid, reliable, dan objektif. Pengertian dari valid adalah derajat ketetapan antara data yang sesungguhnya dengan data yang dikumpulkan. Contohnya, bila berat badan balita sebenarnya 12 kg, maka data yang dicatat juga 12 kg. Reliable adalah derajat konsisten, yaitu konsistensi data dalam interval waktu. Contohnya, jika balita ditimbang kemarin hasilnya 12 kg, maka ketika ditimbang lagi hari ini atau besok dengan alat yang sama dan tanpa perubahan kondisi tubuh, hasilnya juga 12 kg. Data juga harus memiliki sifat objektif, artinya memiliki derajat persamaan persesi antar orang. Sifat data menurut sifatnya dibagi atas dua bagian. Yang pertama, data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data, misalnya wawancara, analis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan. Yang kedua, ada data kuantitatif, ialah data yang berbentuk bilangan atau angka sesuai dengan bentuknya. Data kualitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Selanjutnya, sumber data. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, atau orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.
Menurut cara memperolehnya, sumber data dibagi atas. Yang pertama, data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus, dan penyebaran kuesioner. Selanjutnya, ada data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada atau peneliti sebagai tangan kedua. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik atau BPS, buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Menurut sumber, data dibagi atas. Yang pertama, data internal. Data internal ialah data yang menggambarkan keadaan dalam suatu organisasi. Misalnya, data internal perusahaan yang meliputi data pegawai, data keuangan, data peralatan, data produksi, data pemasaran, dan data hasil penjualan. Selanjutnya ada data eksternal, yaitu data yang menggambarkan keadaan di luar organisasi, misalnya data yang menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan, seperti daya beli masyarakat, selera masyarakat, saingan dari barang sejenis, perkembangan harga, keadaan ekonomi, dan sebagainya. Menurut cara penyusunan, data dibagi atas. Yang pertama, data nominal ialah data statistik yang memuat angka tidak mempunyai arti apa-apa. Angka yang terdapat pada data ini hanya merupakan tanda atau simbol dari objek yang akan dianalisis. Selanjutnya, ada data ordinal, adalah data statistik yang mempunyai daya berjenjang, tetapi perbedaan antara angka yang satu dan angka yang lainnya tidak konstan atau tidak mempunyai interval tetap. Menurut cara penyusunannya, yaitu ada data nominal, ialah data statistik yang memuat angka yang tidak mempunyai arti apa-apa. Angka yang terdapat pada data ini hanya merupakan tanda atau simbol dari objek yang akan dianalis. Selanjutnya, ada data ordinal, adalah data statistik yang mempunyai daya berjenjang, tetapi perbedaan antara angka yang satu dan angka yang lainnya tidak konstan atau tidak mempunyai interval yang tetap. Selanjutnya ada data interval, adalah data yang jarak satu dan lainnya sama dan telah ditetapkan sebelumnya, atau juga data interval adalah data statistik di mana terdapat jarak yang sama di antara hal-hal yang diselidiki atau yang dipersoalkan. Selanjutnya ada data ratio, adalah sejenis data yang mempunyai tingkat tertinggi. Data ini selain mempunyai interval yang sama juga mempunyai nilai nol atau mutlak, misalnya hasil pengukuran panjang tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristik data. Yang pertama, tingkat objektivitas tinggi. Jika kita menganalisis data, maka data yang kita gunakan harus benar-benar objektif. Yang kedua, data harus mewakili. Yang ketiga, referensi tinggi. Yang keempat, tingkat kesalahan rendah. Dan yang kelima, tepat waktu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang soal kasus. Soal kasus pertama. Dalam sebuah penelitian tentang pola makan remaja, peneliti menyebarkan kuesioner kepada 100 siswa SMA di Medan. Populasi pada penelitian tersebut adalah yang A, 100 siswa mengisi kuesioner, B, semua siswa SMA di Medan, C, siswa yang dipilih secara acak, D, seluruh remaja Indonesia, dan E, siswa yang ada di Sumatera Utara. Jawaban yang tepat adalah B, semua siswa di SMA Medan, karena populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Semua siswa SMA di Medan, sedangkan 100 siswa mengisi kuesioner adalah sampel. Soal kasus kedua. Perhitungan IMT setiap mahasiswa hingga didapat persentase gizi normal, kurang, dan lebih termasuk tahap A. Pengumpulan data, B. Penyajian data, C. Pengolahan data, D. Penarikan kesimpulan, dan E. Persiapan data. Jawabannya yang tepat adalah C. Pengolahan data. Karena penjelasannya mengubah data mentah menjadi informasi atau IMT dan persentase adalah tahap pengolahan data. Soal kasus yang ketiga. Seorang peneliti gizi mewawancarai 200 remaja tentang frekuensi konsumsi fast food. Data diperoleh dari wawancara langsung. Sumber data pada peneliti ini adalah A. Data primer, B. Data sekunder,
C. Data kualitatif ordinal, D. Data kuantitatif distinct, dan E. Data eksternal. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Data primer. Karena alasannya, wawancara langsung sama dengan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Baik, sekian hasil pemaparan materi saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun tindakan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.